masuk, saya misalnya keterima, Anda masuk di gelombang ini, terus langsung masuk tuh slot 3,5 juta. Betul, di dompet digitalnya Mas Dompet Rohan di digital. akun. Oke, jadi ada insentif. Ada pasca pelatihan pertama, tapi Mas Rohan harus menyelesaikan satu berapa kelas. miliar? Dwina M. Putri, Direktur Kemitraan Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem Prakerja. Betul. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi, Mbak. Terima kasih. Apa kabar? Baik, baik. Pertama, first time ke Kalteng atau? Pertama kali. Masya Allah. Gimana? Kalimantannya bahkan pertama kali saya. Oh, Kalimantan. Secara umum Betul. pertama kali. Gimana? Tiba di ibu kota rencana, yang nggak jadi maksudnya, gitu. Gimana? Tiba di Palangkaraya gimana ceritanya? Jujur sih sebenarnya agak kaget ya, Iya. di luar ekspektasi sih. Tapi ya again mungkin karena pertama kali juga baru datang ke Kalimantannya, kota pertama di Kalimantan yang dikunjungi Palangkaraya. Jadi masih belum kebayang nih kira-kira Kalimantan tuh seperti apa sih, khususnya ibu kotanya. Ada nggak listriknya gitu ya? Enggak, part itu belum, karena saya enggak. kebetulan udah pernah jalan ke 3T juga, itu lebih Oke. deg-degan sejujurnya Yeah. Mas. Tapi kebayangnya adalah seperti apa sih ibu kota yang di luar Pulau Jawa gitu, karena kemarin sempat jalan ke ibu kota lain yang di pulau-pulau lainnya, itu juga agak sedikit kaget-kaget ya Mas Yeah. ya. Tapi ternyata Palangkaraya ini lumayan padat ya trafiknya ya menurut saya, dibandingkan dengan kondisi ibu kota lainnya, ternyata lumayan padat sih. Ya, salah satu yang ini. Tadi juga habis ke Arboretum ya? Iya, Melihat betul. orang kota udah. Belum sih, tadi sebenarnya kita melihat salah satu BLK komunitas yang Oke. ada di Kota Palangkaraya, nah itu ada di Arboretum situ. Oke. Jadi hari ini kita menarik nih Saya diskusinya. panggilnya Mas siapa nih? Mas Rohan, sorry. Rohan, Iya, siap. maaf, Rohan saya. Siap. Oke. Jadi sore ini kenapa menarik? Sekitar 30 menit ke depan kita lebih diskusi tentang tantangan yang banyak dihadapi anak bangsa soal pekerjaan. Gen Z gitu kan. Kemarin beberapa bulan yang lalu Universitas Palangkaraya, universitas yang terbesar di Palangkaraya, baru meluluskan sekitar 800 mahasiswanya menjadi seorang sarjana. Baru kemarin 2 hari yang lalu salah diantaranya wartawan kita juga Institut Agama Islam Negeri YIN Palangkaraya, sekitar berapa, 500 ya Ki ya? Ki, 500 orang ya? 500 orang. Ini kan mereka lulus ini tidak semua terserap. Betul. Tantangannya adalah selamat datang di dunia pengangguran seperti itu gitu kan. Lebih keras daripada dunia kuliah ya Mas ya? Real life-nya kan begitu gitu kan. Dan ini relate nantinya dengan program dari prakerja seperti itu. Oke, tapi sebelum kita membahas seperti apa program prakerja, seperti apa sih Mbak Dwina tantangan generasi kita saat ini di dunia pekerjaan ini? Kalau kita ngomongin tantangan, sepertinya jadinya banyak banget ya Mas ya, karena kan juga kita lihat berbagai data gitu ya yang bilang kalau lulusan kuliahnya ketika nanti mau siap masuk bekerjanya, ternyata skillnya juga masih ada gapnya, padahal mereka bahkan udah menempuh jalur kuliah gitu. Gimana nasib mereka yang bahkan tidak sempat untuk menempuh jalur kuliah gitu kan, gapnya lebih jauhnya semana lagi gitu kan. Betul. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin ke dunia kerjanya sendiri, apalagi dengan target yang selalu digaung-gaungkan di luar adalah Indonesia menuju Indonesia Emas 2045-nya itu, dan targetnya sendiri dari pemerintah kita mau jadi high income country gitu, yang per tahunnya pertumbuhan ekonominya bisa 6-7%. Itu kan berarti kayak wah, tantangannya berat banget nih kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi 6-7%, walaupun kita ngomongin di 2045 itu usia demografis yang usia angkatan kerjanya akan megang mayoritas gitu, berarti kayak oh, harusnya semua bekerja dong, karena kan mayoritas harusnya bisa menyumbang banyak untuk pertumbuhan ekonomi, tapi ternyata pada kenyataannya si angkatan kerjanya ini secara skillsnya juga kan masih belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Terus soft skills terutama Mas, apalagi kalau kita ngomongin dunia kerja gitu ya, skillsnya boleh jago tapi soft skillsnya kurang, ujung-ujungnya akan kalah saing juga. Nah itu kan yang sebenarnya masih luput gitu ya dari fokusnya kita. Kalau banyak banget yang terlalu fokusnya adalah teknisnya, belajar ininya gitu, tapi ternyata soft skillsnya malah lupa dilatih. Terus ketika kita ngomongin dunia kerja juga
leadershipnya, manajemennya itu juga harus dilatih. Jadi tantangannya sebenarnya banyak sekali gitu, nggak cuma dari sisi soft skills yang hard skillsnya, tapi soft skillsnya juga. Itu tantangannya banyak banget. Bahkan kalau kita ngomongin angkatan kerja, nggak cuma mereka yang lulus kuliah, mereka yang lulusan SMA atau SMK itu kan juga harus bisa keep up dengan kebutuhan industrinya seperti apa. Belum kita ngomongin perkembangan zaman yang digitalnya gitu. Boro-boro digital lah, Mas saya juga baru balik dari 3T, ya di kita udah ngomonginnya AI di sana, bahkan yang bikin alamat email aja masih perlu dibantu, bingung, habis bikin email passwordnya malah tadi password saya apa ya, kayak ya oke gitu. Nah itu aja masih gapnya itu di realita Indonesia. ya? Itu realitanya ternyata kayak gitu kan. Dan kita ngomongin angkatan kerja kan nggak cuma semuanya di Pulau Jawa atau di kota besar gitu ya Mas ya, banyak yang di luar daerah, di yang lebih pedalaman lagi. Nah nasib yang mereka ini seperti apa kalau misalnya gap yang kota besarnya aja jauh gitu, bahkan beda pulau gapnya udah jauh. Jadi kan kalau kita ngomongin tantangannya dan satu Indonesia jadinya luas sekali dan jadinya pusing sih Mas. Betul. Jadi kalau dulu tuh bayangannya ya, kalau kamu mau kerja IP kamu berapa, lulusan mana, begitu kan? Selesai gitu ya? Ya selesai gitu, udah clear. Selebihnya nanti kamu akan di training, kamu akan ini bla 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 sebagainya. Namun ternyata faktanya tadi digambarkan oleh sama Mbak Dwina bahwa ada hard skill, soft skill, belum lagi leadership dan sekarang lain ditanya pengalaman organisasinya apa pas kuliah gitu kan, kebanyakan kalau mau nyari kerja ya nggak lagi IPK gitu. Skill-skill yang dibutuhkan itu sudah multi ya sekarang, yang beragam ya. Betul, bahkan sebenarnya dari kita kan kerjasama juga dengan LinkedIn gitu ya. LinkedIn sendiri membagi datanya terkait, karena kan banyak ya lowongan pekerjaan di LinkedIn tersedia gitu. Bahkan untuk satu role pekerjaan yang sama dalam jangka waktu 1 tahun, job requirement-nya bisa berubah. Dan kebanyakan yang berubah adalah di bagian skills, soft skills-nya. Gitu. Jadi padahal jangka waktunya pendek gitu kan, 1 tahun. Ketika misalnya tahun sebelumnya kita ngomonginnya adalah untuk jadi engineer gitu. Bahkan ada yang perubahannya dari sisi hard skill-nya juga ada. Engineer yang tadinya dibutuhkannya mengerti tentang JavaScript misalnya, sekarang di tahun ini lebih banyaknya mengerti tentang Golang gitu misalnya. Itu kan udah, wah ini beda lagi nih bahasa pemrogramannya. Saya di kuliah belajarnya nggak itu gitu misalnya. Udah beda lagi, bahkan untuk jangka waktu yang sependek itu. Artinya tantangan, saya menyebutnya lebih suka tantangan daripada masalah. Karena kalau masalah itu kayaknya berat banget ya. Tapi kalau tantangan itu sesuatu yang kayaknya menarik nih untuk dihadapin bareng-bareng, istilahnya seperti itu. Karena ternyata ada peran serta pemerintah di dalam tantangan kawan-kawan menghadapi ini. Fakta realita berdasarkan data BPS di Kalimantan Tengah, Mbak, angka pengangguran kita itu sekitar ya kalau average itu ya 60.000 lah. Dengan kondisi jumlah masyarakat kita, kalau berdasarkan angka DPT, daftar pemilih tetap, sekitar 1.900.000, artinya yang udah berhak memilih ya rata-rata udah. Dan itu juga menjadi salah satu syarat kan untuk diperkerja 18 ke atas seperti itu. Nah, artinya pengangguran ini juga dihadapkan di Kalimantan Tengah gitu, bukan hanya di kota-kota yang lain gitu kan. Nah, ternyata menariknya setelah kemarin juga bincang dengan kawan-kawan, Mas Tri dan sebagainya di Prakerja, ternyata ada peran pemerintah nih. Peran pemerintah dalam mensupport masyarakat, bagaimana masyarakat ini bisa menghadapi tantangan ini. Dan ternyata saya tadi sempat tanyakan ke kawan-kawan kemarin, Mbak ya, ini yang belum kerja ya gitu kan. Ternyata yang sudah kerja pun ya, selain yang sedang menempuh pendidikan atau ASN dan lain sebagainya, bisa memiliki tambahan skill-skill seperti itu. Dan ini terwujud dalam program prakerja. Mungkin bisa secara sederhana, Mbak Dwima, prakerja itu seperti apa sih? Menariknya adalah kalau tadi, makanya kebanyakan orang melihat karena namanya prakerja gitu ya, kayak sebelum kerja kalian bisa ngambil prakerja gitu. Tapi ternyata secara program keseluruhan itu kita fokusnya dari skilling, misalnya yang tadinya unskill jadi punya skill, terus reskilling buat misalnya Mas Rohan nih gitu, udah lama nggak update dengan dunia jurnalis, seperti apa perkembangannya, pengen juga atau mungkin pengen banting setir dari jurnalis jadi pengen wirausaha gitu, jadi reskilling ke yang lain gitu. Skilling, upskilling sama reskilling
itu tuh kita fokusnya prakerja. Jadi kebanyakan pasti semua jadi mempertanyakannya kenapa nggak fokus sama yang pengangguran aja, kenapa fokusnya harus ke semuanya gitu. Karena kan sebenarnya yang perlu untuk ditatar gitu ya mereka yang menganggur gitu. Sedangkan kami adalah mandatnya untuk peningkatan kompetensi. Dan peningkatan kompetensi itu kan sebenarnya haknya dari semua angkatan kerja ya. Semua orang lah ibaratnya, bahkan nggak cuma angkatan kerja. Yang sudah pensiun pun akan tetap butuh peningkatan kompetensi gimana supaya ketika mereka sudah selesai bekerja. DNA-nya itu tadi ya, peningkatan kompetensi. Betul. Jadi semua gitu semua. ya? Jadi usia 18 sampai 64 itu berhak untuk sampai 64. Sampai 64. Even itu dia 63 tahun. Betul. Boleh. 64 aja masih boleh, Pak. Oh, 64 aja masih boleh. Saya pikir 65. 64 masih boleh. Keren. Jadi sengaja karena ketika dia pensiun tapi ternyata dia tidak punya skillsnya, ujung-ujungnya kan akan jadi beban juga. Mau itu beban keluarga, beban pemerintah, beban orang sekitarnya gitu. Ketika dia tidak punya skills yang bisa dilakukan after pensiun. Karena kita percaya ketika pembelajaran itu harus sepanjang hayat, tidak hanya berhenti ketika selesai kuliah, selesai bekerja gitu. Makanya kita fokusnya di skilling, reskilling, sama upskilling. Jadi supaya mereka yang bekerja juga ibaratnya ketika bekerja ini terus nanti ternyata skillnya tidak relevan dan dia tidak mengupdate skillnya, itu kan nanti jadinya kena pemutusan lagi malah jadi nganggur gitu kan. Itu nggak kan siap akan, gitu ya. Betul, itu akan jadi kayak lingkaran setan ibaratnya ketika yang kita cuma fokusnya sama yang pengangguran aja gitu. Makanya prakerja ini hadirnya adalah untuk peningkatan kompetensi semua masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia 18-64. Kita menyediakan program untuk peningkatan kompetensinya seperti apa. Programnya apa ini? Khusus pelatihan. Jadi kita fokusnya free, dengan gratis. Tapi pelatihannya berbayar, tapi pesertanya tidak mengeluarkan biaya lah. Jadi ibaratnya peserta ini membuat akun, terus nanti join gelombang. Setelah itu mereka akan dipilih gitu, terus dapat pagu digital lah ibaratnya. Sekarang itu, jadi nggak terima uang cash nih Mas Rohan, uangnya boleh dipakai untuk belanja gitu, enggak. Ya kan bayangan masyarakat gitu. Betul. Tuh. Atau ada kartunya gitu, nanti akan dikirimkan kartu. Dulu kan gitu. Kartu prakerja ya? Betul. Sekarang prakerja aja. Betul. Jadi kan sebenarnya program ini kan janji kampanye ya, Mas. Dari dulu tuh janji kampanyenya dari Pak Jokowi. Jadi ketika kampanye, Bapak, ya ini yang bikin agak sedikit mispersepsi bahwa menggunakan kartu beneran wujud kartu dengan tulisan kartu prakerja gitu. Padahal ternyata ketika kami pikirkan konsepnya seperti apa, yang paling possible untuk dilakukan adalah melalui digital supaya kita bisa menjangkau semua masyarakat Indonesia, karena kita ngomonginnya luas itu. Yang paling mudah untuk dipantau, dimonitoring, yang paling mudah untuk dieksekusi adalah melalui digital, dan itu terbukti selama 4 tahun ini kita jadinya sudah ada pesertanya dari 38 provinsi dan 514 kabupaten kota sudah ada semua. Kalteng sendiri kita ada di alumninya sekarang udah sekitar 260-an ribu si alumni 200 ribu? Betul. Itu yang sudah diterima ya Mas ya? Itu udah masuk gelombang itu? Sudah jadi penerima, sudah dapat pagu, sudah menggunakan pagunya untuk membeli pelatihan. Berarti kalau misalnya kita dari misalnya 1.900.000 tadi yang 18 ke atas gitu ya, dipotong dengan yang pendidikan, S1, S2, S3, kemudian yang sudah bekerja dan lain sebagainya, ASN, abdi negara, seperti itu, hampir separohnya ya 30% lah. Betul. Sudah mengambil kesempatan di program ini gitu ya. Jadi sederhananya pemerintah mengadakan kursus-kursus gratis melalui program prakerja ini, di mana setiap orang dapat slot gitu ya. Berapa ininya, Mbak? Untuk yang di skema normal ini jumlah pagu pelatihannya tuh 3,5 juta. Itu jadi, bisa berapa pelatihan dia nanti dapat? Bisa 3, bisa 4 tergantung harga pelatihannya. Berarti pelatihan itu macam-macam tuh ya? Macam-macam. Di pelatihan kita tuh kategorinya macam-macam, moda pembelajarannya macam-macam, harga pelatihannya macam-macam. Jadi itu beneran terserah dari, ibaratnya kita prinsipnya yang kita gunakan adalah open market. Jadi kayak Mas Rohan jadi penerima, saya lagi pengen belajarnya ini deh, cari, terus nemu nih pelatihan ini, pilih ini deh gitu, pilih ini, terus nanti Mas Rohan ikut pelatihannya gitu sampai selesai. Habis itu nanti dari kami akan membayarkan harga pelatihannya melalui platform digital ke lembaga pelatihannya. Slotnya tadi 3,5 juta. Betul. Jadi misalnya gitu ya, ada pelatihan memasak 500.000, berarti masih dia 3 juta. Bisa gitu beli yang lain lagi. Misalnya
pelatihan ngejahit lagi misalnya gitu 1 juta, dia masih punya 2 juta lagi. Oh begitu. Betul. Jadi sebenarnya kemarin aja tuh kalau nggak salah alumni Kalimantan Tengah, saya lupa dari kota mana, itu tuh bisa ngambil 6 pelatihan. Oke. Dan itu pelatihannya offline online? Macam-macam. Di skema normal ini tuh kita ada dari webinar online, terus ada pelatihan tatap muka juga offline, sama pelatihan online yang berbasis video atau pembelajaran mandiri. Oke. Berarti ini bekerja sama dengan mereka-mereka lembaga pendidikan yang berkompeten berarti sudah ya? Betul. Jadi proses untuk lembaga pelatihan ini bisa masukin pelatihannya ke ekosistem kita, juga ada proses assessment yang kita nyebutnya, proses kurasi lah. Nah, assessmentnya sendiri juga nggak full dari tim saya. Kita proses assessmentnya ada bekerja sama dengan tim ahli independen dari luar untuk melakukan proses kurasi. Sebelumnya juga ketika penentuan standarnya seperti apa, proses assessmentnya akan seperti apa, itu juga sudah melalui banyak discussions dengan banyak tim ahli juga, sampai akhirnya kita menentukan ini adalah indikatornya, ada sekitar 180 indikator sebelum mereka bisa masuk ke ekosistem. Nah, habis itu baru diproses kurasi atau assessment sama tim ahli independennya, baru habis itu mereka bisa masuk, baru boleh dibeli sama peserta. Oke, berarti kesempatan ini betul-betul terbuka. Artinya begini, orang-orang dari Kalteng yang daftar ini, yang tadi tercatat 200.000 orang lebih, 264.000 itu, dia tidak hanya terbatas di pelatihan yang ada di Kalteng saja. Betul. Gitu ya. Dia bisa ngikutin pelatihan di Bandung, di Jakarta, di mana. Yang di sini tidak ada, misalnya di sini tidak ada pelatihan misalnya manajemen misalnya begitu. Di sana dia bisa ambil, ada public speaking misalnya dia. Oh begitu. Bisa. Jadi bisa ketemu sama teman dari, misalnya teman sekelasnya gara-gara online, jadi ada yang dari Medan, ketemu sama teman dari Papua, ketemu teman, jadi punya teman di NTT gitu, itu bisa banget. Dan dalam tata laksana kursusnya tentu ada rules juga yang harus diikutin ya. Absensi apa harus segala absensi, kita ada sistem verifikasi muka dulu, mungkin untuk menghindari yang bandel-bandel ya Mas ya, karena kita kan ngomongin satu Indonesia. Itu wajib open cam. Betul, kalau online wajib open cam, terus karena kita ngomongin satu Indonesia, kan penerimanya misalnya adalah NIK, penerimanya Mas Rohan gitu. Kan kita harus menjamin yang beneran menerima beasiswa dari kita, beasiswa pelatihannya adalah Mas Rohan gitu, bukannya Mas yang lain atau saya gitu bahkan. Itu kan makanya ketika mereka mau ikut sesi, harus ada verifikasi mukanya dulu nih. Kalau udah oke, bener nih Mas Rohan orang yang ini, boleh silahkan ikut sesinya, mengakses sesinya harus open cam, terus ada interaksinya juga, salah satu standarnya di pelatihan. Dan itu durasi dari masing-masing kursus itu beragam. Betul. Tapi di kita aturannya adalah minimum di 15 jam. 15 jam. Betul. Satu pelatihan. Oke, berarti kalau misalnya anggap 3 kali pertemuan, 1 kali pertemuan 5 jam misalnya gitu. Nah, ini menariknya karena di data kita adalah kita melihat mayoritas si penerima prakerja dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan tuh belum pernah ikut pelatihan. Ternyata pelatihan ini tuh termasuk barang langka atau barang mahal lah gitu untuk bisa diakses. Nah, karena itu 90% di Kalimantan Tengah aja tuh 90% baru pertama kali ikut pelatihan. Sedangkan kalau data keseluruhan yang prakerja 80% adalah baru ikut pelatihan pertama melalui prakerja ini. Nah, jadi karena kita melihat, ini mereka baru pelatihan pertama dan kita pengen pengalaman belajarnya tuh menyenangkan, yang bikin mereka untuk mau ikut pelatihan lagi gitu kan, nggak yang kalau zaman kecil gitu ya Mas ya, saya sih gitu ya, disuruh sekolah tuh kayak susah banget gitu kan. Nah, ini tuh kita pengen bikin pengalamannya menarik dan akhirnya setelah kita diskusi sama riset, kita menentukan yang paling wajar dan menarik untuk orang-orang yang baru pertama kali pelatihan tuh 15 jam. Tapi kita juga membuat aturannya kayak satu harinya kita batasi, tidak boleh sesinya lebih dari untuk online tuh 3 jam. Takutnya adalah kalau kita paksa sehari belajar 5 jam, melepuh tuh Mas, palanya udah asap-asap tuh udah susah gitu kan. Makanya untuk yang online kita bikin aturan 3 jam satu hari, abis itu 3 jam harus sesi berikutnya, dan itu pun harus ada sesi refreshment lagi, harus ada tugasnya dulu yang dikerjakan biar untuk bener nggak ngerti nih dari sesi 3 jam yang dilewatin gitu. Untuk offline baru aturan kita tuh satu hari hanya boleh 8 jam maksimal. Jadi menarik sekali nih upgrade skill dari masing-masing ini kan. Bahkan katanya ada pelatihan alat berat juga betul. Jadi macam-macam skillnya. Macam-macam kategorinya. Jadi nggak cuma digital sih. Karena tadi kan kita banyak ngomongin digital gitu ya. Sedangkan
banyak usaha yang sebenarnya belum tentu terdisrupsi dengan digital gitu. Kayak kita akan tetap membutuhkan operator alat berat, walaupun nanti alat berat mungkin bisa robotik gitu. Tapi misalnya make up gitu, ya mungkin nanti suatu saat AI udah bisa nge-make upin, siapa yang tahu gitu kan. Tapi seenggaknya ada beberapa industri yang masih tetap belum terdisrupsi dengan digital, yang tetap membutuhkan manusia. Nah itu juga tetap difokuskan. Makanya kategori kita juga nggak semuanya digital. Kita ada alat berat, kita ada yang untuk self development, kita ada yang untuk bisnis, wirausaha, ada juga yang untuk green skills yang juga sekarang lagi banyak untuk digaung-gaungin. AI juga tetap ada, digital ada. Intinya adalah banyak banget sih. Oke. Jadi kawan-kawan semua di sini bisa daftar ya? Bisa banget. Ya, artinya misalnya Kalimantan Tengah tuh masih luas banget kesempatannya sejujurnya dibandingkan provinsi lain ya, Mas. Yang program-program yang tatap muka apa contohnya kalau di Nah, di Kalimantan Tengah belum ada program tatap muka, makanya kita datang ke Kalimantan Tengah, kita pengen tahu, mau dong lembaga pelatihan yang punya pelatihan tatap muka. Iya, karena kan tentunya dari banyak pilihan tuh juga pengen ngerasakan yang tatap muka langsung gitu ya. Betul. Berarti sementara ini untuk yang Kalimantan lebih banyak offline gitu ya. Online. Online. Jadi kawan-kawan ini misalnya bisa upgrade skillnya untuk manajerial misalnya, atau misalnya desain misalnya gitu, fotografi dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Caranya daftar, bikin akun. prakerja.go.id. Oke, webnya pemerintah ya, government ya. .go.id, di situ langsung kita coba sebentar. Ada cara daftarnya, prakerja.go.id. Betul. Bikin akun dulu. Abis itu kita akan betul. Oke, ini ya. Jadi tinggal masuk email, nanti bikin akun, ikutin, daftar gitu ya. Terus infonya pekan depan ada gelombang yang dibuka. Hari Jumat ini, tanggal 3, kita ada buka gelombang. Oke, berarti setelah kita buat akun, baru join gelombang. Betul, ada notifikasinya nanti. Kita udah buka gelombang, silakan di dashboardnya. Nanti ketika sudah bikin akun, ada informasinya lagi buka gelombang, tinggal klik join gelombang. Abis itu tunggu. Ketika penutupan gelombang, kita biasanya buka 1 minggu. Nanti penutupan gelombang, nanti akan ada pengumuman. Oh, Mas Rohan keterima di gelombang ini, atau ternyata tidak keterima. Mungkin bisa coba lagi di gelombang berikutnya. Ada yang sampai nyoba 14 kali, ada yang nyoba 1 kali langsung dapet. Itu beda-beda sih. Slot per gelombang berapa? Beda-beda, macam-macam. Tapi 1 tahun itu berapa dibuka? Untuk tahun ini sendiri dari keputusan Komite Cipta Kerja, kita harus mengakomodir sekitar 1,1 juta orang. 1,1 juta. Betul. Oke, berarti tidak ada jatah nih, Kalteng berapa gitu, Kalsel ada berapa? Ada kuotanya sih tetap. Takutnya nanti kalau enggak nanti kuotanya Kalimantan Tengah bisa dipakai sama yang lain. Gitu. Berarti kalau misalnya berapa yang sudah 200 ini menerima berarti ya? Betul. Udah istilahnya udah join gelombang mereka itu ya? Betul. Oke. Yang sudah lulus, udah berapa tahun nih? 4 tahunan ya? 4 tahun, dari 2020 sampai dengan 2024. Oke, berarti kalau kita ambil rata, average-nya 50.000 setahun. Setahun berapa gelombang? Biasanya tuh kita setahun paling sekitar 10 gelombang kali. Oke, berarti beda-beda sih. Anggap aja Kalteng setahunnya 50.000 gitu ya, dapatnya gitu ya. Artinya banyak kesempatannya untuk bisa ini. Betul. Dan kesempatan emasnya ini salah satunya di Jumat nanti ya. Hari Jumat tanggal 3 Mei. Itu bukan cepet-cepetan, tapi nanti tetap verifikasi. Karena nanti. kita ada tes kompetensi dasarnya juga, mirip-mirip sama kayak mau masuk sekolah atau masuk kuliah sih, ada tes kompetensi. Kelas-kelasnya tes kemampuan dasarnya TKD-nya berat nggak sih? Online. Enggak, berat nggak sih, Mbak? Berat apa enggak? Subjektif tapi nanti, Mbak. Enggak, siapa tahu kan misalnya nih ada si tukang beca misalnya gitu. Bisa. Iya kan? Bisa diikuti oleh siapapun. Artinya beneran itu. dasar. Ya, betul. Jangan sampai tes kemampuan dasar tapi kelas-kelasnya harus S1 ke atas tapi gitu. yang ujung-ujungnya jadi penerima kita juga secara statistikanya tidak semua lulusan SMA ke atas. Ya lulusan SD ada, SMP ada. TKD-nya masih bukan bloker. Oke, berarti artinya kan siapa tahu kita harus prepare dulu, belajar dulu sebelum yang pakai nanti ada akar-akaran gitu lah ya. Saya aja udah lupa kayaknya kalau itu. Ya, paling tidak kan kita bisa searching contoh-contoh soal TKD prakerja gitu kan. Bisa ini. Oke, berarti jangan gelombang masuk. Saya misalnya keterima, Anda masuk di gelombang ini.
Terus langsung masuk tuh slot 3,5 juta. Betul, di dompet digitalnya Mas Dompet Rohan di digital. akun. Oke, kayak Dana atau apa gitu ya. Dompet digitalnya sebenarnya itu memang Bank punya bisa? kita. Untuk yang Dana sama bank itu nanti untuk penyaluran insentifnya. Oke, jadi ada insentif. Ada pasca pelatihan pertama, tapi Mas Rohan harus menyelesaikan satu Berapa pelatihan. miliar? Waduh, saya ikut aja kalau gitu Mas. Berapa juta gitu? Enggak, insentifnya tuh cuma 600.000. Oh lumayan, ya ganti kuota lah ya. Itu kuota, transportasi, kalau ternyata ikut pelatihannya tatap muka. Tapi itu harus menyelesaikan 3,5 juta dulu itu. Enggak, harus menyelesaikan pelatihan pertama. Jadi misalnya Mas Rohan pelatihan pertamanya harga 1 juta, udah selesai ya dapat insentifnya 600.000. Oh, nggak Habis mesti- itu boleh dihabiskan panggu pelatihannya. Oh nggak mesti yang harus selesai dulu semua. Oh gitu, ya menarik ini. 600.000 langsung masuk ke rekening. Karena kan kadang-kadang orang nih, ini menarik karena sudahlah belajarnya gratis, upgrade skillnya gratis, dapat insentif lagi gitu kan. Oke, berarti masuk ini bisa milih udah kapan bisa batas waktu menyelesaikan 3,5 juta ini? Sebenarnya sih batas waktunya tadinya batas waktu kita tuh sampai dengan akhir tahun anggaran. Tapi ternyata jadinya lumayan banyak pengendapannya gitu. Jadinya sekarang untuk menyelesaikan si 3,5 jutanya ini kita mainnya adalah batas untuk pembelian pelatihan berikutnya. Jadi misalnya Mas Rohan menyelesaikan pelatihan pertamanya di hari ini gitu ya. Nanti harus melakukan pembelian berikutnya 15 hari setelahnya gitu. Itu harus beli pelatihannya Kalau nggak lagi. hangus. Kalau enggak, ya nanti dananya kita gunakan untuk peserta yang lainnya gitu. Untuk perputarannya supaya lebih cepat aja. Jadi sih ada sebenarnya. challenge juga di situ ya Betul. untuk istilahnya trigger lah ya. Betul. Memicu Karena mereka. kalau enggak nanti kan sayang ya. Harusnya itu bisa digunakan untuk peserta yang lain gitu. Tapi jadinya enggak keguna dengan maksimal. Oke. Tadi pagi ya ketemu alumni ya. Tadi pagi. Iya, saya baca tadi berita dari wartawan masuk gitu kan, ada beberapa yang berhasil yang kayak Raisya Cake segala macam seperti itu. Dia sangat merasakan manfaat sekali dari upgrade skill yang disupport oleh prakerja ini gitu kan. Tadi bagaimana Mbak Duina dengan para alumni dari prakerja ini? Banyak yang merasakan manfaatnya atau gimana? Sebenarnya kalau manfaatnya dan melihat antusias dari alumninya Kalimantan Tengah sih menurut saya ya energinya luar biasa. Alumni dari Kalimantan Tengah. Ini nggak peres sih Mas, beneran menurut saya. Tadi Palangka apa Kalteng hitungannya? Kalimantan Tengah, Oke. karena ada dari beberapa kota kabupaten yang lain. Ada dari Gunung Mas, Kota Waringin Timur. Kan paling banyak tuh Kota Waringin Timur. Iya betul, penerimanya paling Iya, banyak. betul. Nomor 2 baru Palangkaraya. Betul, saya lihat. Itu tadi banyak sih alumninya ada dari 5 kota kabupaten lain. Sayangnya cuma bisa dari 5 gitu karena jaraknya lumayan jauh ya Mas Iya, ternyata. betul. Kalau Iya. semuanya dikirim ke sini nggak keburu gitu. Karena Jadinya Kalimantan Tengah ini, Mbak Duina, itu luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. ya oke. Jadi Pulau Jawa itu 1, tambahin setengah lagi, itu baru Kalimantan Tengah. Betul. Iya, itu. Kemarin juga dikasih tahu bahkan kota Palangkarayanya aja tuh 6 kali kota Jakarta gitu segitulah. ukurannya. Ya gimana, pindah ke sini? Waduh, Oh, ke IKN. Ya, siap-siap ke IKN kan? saya di Jakarta aja Mas. Saya telepon Pak Jokowi gitu. Oke, jadi banyak yang merasakan dengan energi yang luar biasa dari kawan-kawan tadi Betul. gitu ya. Dan ini kesempatan ini bukan berhenti tapi terus dilakukan gitu ya. Makanya kita ada pemilihan kaptennya juga sih. Jadi biasanya ketika kita jalan ke masing-masing provinsi atau kota, kita ketemu sama alumninya, habis itu tuh kita ada pemilihan kapten. Oke. Jadi untuk jadi perpanjangan tangan kita dari Jakarta lah, untuk bantuin teman-teman misalnya yang ada kesulitan untuk daftar prakerja, atau mau ngajarin, atau mau sosialisasi ke teman-temannya, gimana cara ikut prakerja. Nah itu jadi akan jadi perpanjangan Ada grup tangan. gitu apa segala macam. Komunitas kita nyebutnya, Komunitas. Mas. Oke. Jadi bahkan kalau misalnya mereka kayak alumni Kalimantan Tengah lagi mau bikin program ini, mau dong masukan untuk bla bla bla. Nah, itu juga nanti bisa aktivasi komunitas untuk alumni prakerjanya di masing-masing provinsi bisa melalui kaptennya masing-masing. Rata-rata Gen Z, Gen X atau- Kalau di Kalimantan Tengah usianya itu kalau saya nggak salah mayoritas masih 26 sampai 35. Oke, masih di usia itu ya. 30-an atau 40-an% tuh masih 26 sampai 35 usianya. Jadi makanya relevan dengan Mbak Duina tadi menyebut energinya luar biasa Betul, ini ya. betul. Semangat untuk mengupgrade skill karena tantangannya ya seperti itu sekarang gitu ya. Dan juga si teman-teman alumni itu juga bahkan cerita lowongan kerja di Palangkaraya aja tuh susah nyarinya katanya. Udah mah susah nyarinya,
harus saingan sama orang dari luar Palangkaraya yang datang ke Palangkaraya untuk nyari kerja juga gitu. Jadi mereka harus bersaing sama orang dari luar Palangkaraya. Kalau sekadar kerja sebenarnya banyak. Cuman kan tentunya kita melihat ya yang paling tidak kalaupun belum UMR misalnya mendekati UMR seperti itu. Tapi ya tantangan memang pasca Covid kan kerasa sekali Mbak Dwina. Dan ini kan betul-betul support luar biasa ini. Salah satunya mulai dari Covid kemarin gitu kan, pada pasca Covid seperti ini banyak support dari pemerintah melalui prakerja ini. Terakhir mungkin Mbak, sebelum kita berbicara harapan kedepannya dari prakerja ini untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, ada kendala nggak sih Mbak? Kendala dari sisi apa nih? Dari sisi peserta ataukah dari sisi... Secara umum aja deh. Spesifik Kalimantan Tengah atau general? Oh, Kalimantan Tengah. Kalau spesifik Kalimantan Tengah, sejujurnya kendala yang paling besar... Maaf, sambil diminum. Kendala yang paling besar sekarang tuh ketersediaan pelatihan tatap muka sih di Kalimantan Tengah. Makanya kita datang ke sini. Ada dua sebenarnya kendala paling besar di Kalimantan Tengah. Satu, ketersediaan pelatihan offline di Kalimantan Tengah. Yang kedua adalah antusias dari pesertanya di Kalimantan Tengah dibandingkan provinsi lain tuh masih di bawah rata-rata lah gitu. Makanya kita penasarannya apa nih yang bisa bikin masyarakat Kalimantan Tengah tertarik untuk join dengan program prakerja. Berarti bagi kawan-kawan yang memiliki lembaga yang apa istilahnya pelatihan dan sebagainya, betul. Ini juga merupakan kesempatan emas untuk bisa bergandengan tangan dengan pemerintah langsung melalui prakerja, sehingga nantinya bisa lebih luas jangkauannya gitu ya. Dan mereka nanti kan bukan hanya bisa diikuti oleh yang di sini saja kan, otomatis kan mereka juga otomatis terbuka bagi luar Kalimantan. Dari manapun ya, gelombang dari manapun, misalnya dari Bandung, dari Jakarta, atau bahkan dari Papua dan segala macam seperti itu. Oke, menarik obrolan kita, tapi banyak sebenarnya pengen dikupas gitu, karena keterbatasan. Harapan besar dari prakerja sendiri yang dicetuskan oleh Bapak Jokowi ini seperti apa sih Mbak? Harapannya adalah dari program prakerja ini kita bisa membantu masyarakat angkatan kerja khususnya untuk bisa meningkatkan kompetensinya, untuk meningkatkan daya saing sama produktivitasnya juga ke depannya. Karena balik lagi ketika kita ngomongin perubahan kan cepat sekali ya Mas ya, dan ketika kita nggak bisa keep up sama perubahan, ujung-ujungnya kan akan tertinggal. Dan ketika kita ngomongin tertinggal kan nggak cuma satu orang yang bisa jadi berimpact kemana-mana gitu. Makanya harapannya adalah melalui program prakerja ini semua angkatan kerja bisa meningkatkan skill, kompetensi, daya saing sama produktivitasnya di dunia kerja supaya bisa membuat Indonesia juga menjadi salah satu negara yang bisa dipandang lah di dunia gitu ke depannya melalui orang-orang angkatan kerja kita dengan kualitas bekerjanya seperti apa. Pesan Mbak untuk kawan-kawan muda terutama di Kalimantan Tengah Mbak, bisa disampaikan Mbak? Mungkin lebih ke harus menambah dorongan internal kali ya Mas ya. Karena balik lagi ketika kami dari pemerintah ataupun kami sudah berkolaborasi dengan banyak mitra-mitra swasta lainnya pun, ketika kita sudah menyediakan peluangnya tapi peluang ini tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya atau cuma menunggu aja sifatnya gitu. Nah, itu kan jadinya tidak tepat sasaran juga gitu ya. Jadi kita juga butuh untuk teman-teman di sini yang mungkin usianya masih muda-muda gitu ya, memperbesar dorongan internalnya untuk tetap belajar, untuk tetap mengupdate kebutuhan market seperti apa, mengupdate skillnya seperti apa, supaya nggak cuma sifatnya nunggu, yaudah nunggu aja deh, belum ada lowongannya, belum ada ininya, belum ada tawarannya gitu. Tapi lebih gigih sih Mas, karena balik lagi zamannya cepat, saingannya makin banyak, apalagi nanti ketika kita ngomongin Indonesia Emas, saingannya udah nambah lagi, nggak cuma bersepuluh gitu saingannya, udah bisa nambah lagi karena semuanya angkatan kerja saat itu gitu. Itu udah bakal saingannya lebih banyak lagi, gimana caranya kita tetap bisa mempertahankan posisi di dunia kerja sih. Oke, berarti kita mengajak Gen Z, Gen X gitu kan, nih ada wadahnya gratis, dapat insentif lagi gitu kan, kita upgrade skill, kita hadapi semua tantangan yang ada. Selamat bertugas Mbak, terima kasih sudah bersama tim terus membantu banyak masyarakat kita yang untuk meningkatkan skill dan kompetensinya. Terima kasih Mbak Dwina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.